dia lagi, bang, tolong aku bang, tolong aku bang, kata-katanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kedatangan bencana itu pun tiba-tiba aja. Bukan istilahnya kira menit dia, kira detik, kayak dihembus saja lah, tanpa kita duga-duga. Jadi pada saat itu pun kami, karena kami mau keluar, nggak bisa lagi, karena darurat kali dia, istilahnya mau keluar pun nggak bisa lagi, kami lari ke belakang. Rencana mau lari ke belakang, karena pintu belakang nggak ada, kami mau menjat ke atas. Lalu sampai kan di atas, istilahnya kami mau mendobrak seng itu kan, cuma pas kami mau putar mau naik ke atas nggak bisa lagi, langsung rumah itu langsung ambruk lah setengah. Kedua kali kan di rapatnya kami, itulah kami yang terjepit itu, adik itu pun kali nggak sanggup lagi. Disitulah kami terakhir. Memang adik ini masih bisa ngomong lagi, bang, tolong aku bang, bang, tolong aku bang, bang, tolong aku bang, katanya kan. Iya dek, sebentar ya, saya bilang. Jadi saya tariklah kaki saya ini, gak bisa lagi. Bergeserlah balik rumah ini. Saya dengarlah suara kaca kan, bunyi dia. Jadi memang udah saya tahu karena posisi rumah saya kan, tahu saya di mana di dapur kan. Pas posisi rumah kami itu, kalau saya itu pas posisinya pas di lemari makan. Dan lemari makan ini kan kaca. Jadi saya tariklah kaki saya kayak yang pedih. Pedih. Tapi saya pada saat itu saya tahu kaca apa enggak kaca, saya nggak tahu. Tapi saya sudah sadar. Saya 2 hari kemudian ku tengok kan bekas kaca kan semua kan. Jadi ngomong balik adik ini, bang sakit kali bang, tolong aku, katanya kan. Iya lah dek, bilang. Jadi ku tariklah kaki ini, nggak bisa lagi tertarik kaki ini. Jadi perasaan saya, kalau bisa pun tak keluar kaki saya ini, putuslah kaki saya ini, baru bisa keluar. Karena udah terjepit dia. Jadi siap itu, udahlah dek, saya peganglah kepala adekku ini. Ngomonglah saya dalam hati saya, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang ini takdir kami, saya udah pasrah. Ini takdir kita dek, saya bilang sama dia kan, saya peganglah kepalanya ini. Bang, ngomong juga dia lain, tapi udah agak lemas dia. Karena posisinya saya seperti ini, dia menyamping. Dan kenanya di sini, kan, nyamping kayak gini dia. Ya Allah Tuhanku, kalau memang sini lah takdir kami sama adikku ini, saya terima. Tapi sebelum saya meninggal, segala dosa-dosa saya, waktu saya masih hidup di dunia, ampunilah kesalahan saya. Saya mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bilanglah kan, saya peganglah kepala adikku ini. Seperti yang saya bilang tadi, masih saya bayangkan lagi, adik saya tinggi daripada saya. Kan, apabila nanti ada pencarian, kalau duluan dapat adik saya ini, tentu dapat kepalanya, tangan saya ada. Jadi nggak susah mencari kami. Jadi, siap saya kayak gini kan, lepas tanganku ini, kayak yang lepas saja. Kan, saya pegang sekali lagi. Ngomong dia balik, bang, sakit kali bang, katanya kan. Iyalah dek, udah takdir kita di sini, saya bilang. Karena saya kan nggak bisa lagi apa-apa. Udah kayak gini aja kami. Mau kayak gini bisa nggak bisa. Ku tarik kaki pun nggak tertarik lagi. Udahlah dek, sabarlah, saya bilang. Memang di sini lah takdir kita, saya bilang juga gitu. Jadi nggak ngomong dia lagi. Cuma saya dengar, kurasa nangan-nangan yang sakit ini kan karena dia udah terjepit. Jadi ku peganglah kedua kalinya. Lepas sendiri balik tanganku ini. Kayak jatuh sendiri kan. Jadi saya pun nggak tahu ataupun nggak tahu kayak mana. Memang kayak terasanya di batinku, kayak kena angkat. Tapi saya nggak tahu. Jadi pendek cerita saya yang tahu dari mana dan dari mana saya nggak tahu. Sadar aku, terlemparlah aku dari lokasi kami itu ada sekitar 7 meter. 7 meter. Maaf katalah dulu kan kayak gini lah saya. Pas lah kayak gini posisi saya. Kayak gini. Kan? Jadi ini air banyak. Jadi kayak yang dingin lah tanganku ini. Ku gini-gini kalau lah kan. Nah gini-gini lah gue. Ku tengok di sampingku udah parabola. Kan? Ada parabola tetangga itu gini-gini kalau. Kan? Tapi saya di luar apa saya nggak tahu entah kemana kan. Yang saya tahu dingin sama parabola saya tengok. Jadi terdengarlah suara sekali lagi. Itulah terakhir ngomongannya kan. Bang, tolong aku bang, katanya. Tersentak aku kayak gini. Lari aku ke situ balik. Oh,
posisi kami kan, barulah aku sadar. Kejarlah ada ini. Sekitar 2 meter, adalah sekitar 2 meter paret, sekitar 2 meter lagi, bunyilah sekali lagi rumah ini. Ret, katanya kan, dirapatnya lah, terapatlah dia seperti, udah kayak gini lah. Bayangkan bapak lah udah kayak gini, posisi kita kayak gini, kan udah ditekannya kita itu kan. Bang, tolong aku bang, itu terakhir, gak ngomong dia lagi. Jadi, ngomong saya di situ. Maafkan aku dek, bukan gak mau saya menolongmu. Tapi kurasa di sinilah takdirmu, saya bilang. Nah, jadi, saya ngomong, jalan saya. Tapi saya lemas, jalan saya untuk menjumpai istri saya. Karena apapun ceritanya, istri saya 100% selamat. Karena waktu kami pisah, istri saya udah duluan keluar. Kan? Jadi, adalah sekitar 10 langkah kayak ini rumah, depan rumah itu. Pas dari situ saya udah lemas kan. Aku tengok-tengok, gak ada lagi kan orang kan. Gak berapa lama datanglah si anak gadis ini. Anak kita nomor 4 kan. Lari-lari lah dia. Ayah, katanya kan. Mengapa? Uma, katanya kan. Mengapa Uma, katanya juga. Dipeluk-peluk aku nangis dia kan. Mengapa Uma, aku bilang juga kan. Uma, katanya juga. Mana adekmu? Nggak tahu aku, katanya. Ada anak kita yang paling kecil nomor 3. Mengapa Uma terbenam diseret lumpur, katanya kan. Di mana? Aku bilang kan. Di sana. Larilah kami. Ayo tunjukkan sama ayah. Aku bilang kan. Larilah kami. Lari kami putar kami ke lokasi rumah ini. Rumah ini nggak ada lagi apa-apa. Tinggal seperempat lagi kan. Bayangkan kalau seperempat lagi rumah kita ini. Besok pagi-pagi itu jatuh langsung. Ratalah sama tanah. Jadi di mana tadi nak? Aku bilang kan. Udah sampai kami ke lokasi. Di mana tadi nak? Di situ ayah, katanya kan. Ditunjukkannya lah. Kulompat lah langsung ini. Kulompat dia pun ikut turun juga. Kulompat lah adalah segini lumpur itu. Jadi ya namanya lumpur sama air. Nggak ada cara kami apa. Sistem kayak kalau orang sini bilang model dia apa kita cari lokan. Kami gini-gini kan, lantong kan, kami gini-gini kan, kami peras-peras lalu. Kayak mana lantong lumpur kan? Nah, kami gini-gini kan lah, kami gini-gini kan. Nggak ada. Jadi nggak berapa lama bunyilah dari atas balik. Kayak petir. Katakan, ada orang melintas lewat. Lari kalian cepat, nyusul balik ada susulan, katanya kan. Ku tengoklah di atas. Jalanlah balik tanah ini kan. Jadi ku tengoklah si anak gadis ini, ku tariklah si anak gadis ini. Ayolah nak, ku bilang. Yang selamatlah kita selamatkan, ku bilang. Kurasa itulah takdir mamamu. Ku tariklah anak gadis ini, jalanlah kami. Pas kami jalan bunyilah batang. Ada sampai sekarang itu roboh itu, ada bekas belum lagi dipotong. Buas, katanya jatuh balik kan. Lompatlah kami dari samping. Lari kami kan. Setelah apapun terjadi, tak tahu kami itu lagi. Jadi, siap itu, pergi aku ke simpang, ke pinggir jalan ini, jumpalah sama kawan, saya bilang lah, pas pula ada teman adik kita ini kan, nggak ada lagi temanmu, ku bilang. Mengapa? Nggak ada lagi siapa? Ini kata, mengapa? Nggak ada lagi, udah tewas dia, aku bilang. Menjerit-jerit orang itu semua. Di mana posisinya? Di sana nanti posisinya. Saya tunjukkan pun karena saya temannya, saya bilang. Jadi pada saat itu hujan deras, mau dicari, keadaan pun masih nyusul turun dari atas. Jadi itulah berkendala dia. Mau datang hujan deras balik, pulang-pulang itu aja lah. Tapi kalau hari ini sore itu juga dapat. Nah, tapi kalau orang rumah kejadian dari Selasa, dia dapat hari Kamis siang lepas zuhur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.